Lebih dari 3 bulan berada dalam tahanan, rindu terhadap keluarga itu hal yang wajar. Demikian juga yang dialami oleh Richard Eliezer. Beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sama-sama lihat bagaimana Richard sebelum sidang dimulai, jalan ke belakang dari kursi pesakitan untuk memeluk kedua orang tuanya. Selama ini, Richard sendiri ada komunikasi nggak dengan keluarganya Yosua, dengan keluarganya sendiri? Komunikasi kan di dalam nggak bisa komunikasi Nggak keluar bisa, ya. Tetapi kemarin kita sudah mempertemukan antara orang tua dari Richard Eliezer dengan orang tua almarhum Joshua. Di momen Natal ini menurut kami tim penasihat hukum ini baik ya, bagus. Kenapa? Karena saling memaafkan. Kemudian karena orang tua dari almarhum Joshua sampaikan bahwa anak kita ini adalah korban. Kita merasakan duka, kehilangan. Bapaknya almarhum Joshua sampaikan, anak saya sudah meninggal dan anak dari papa mamanya Eliezer di dalam bui. Jadi ini kita semuanya korban dalam hal ini. Jadi ya ini momen Natal ini baik adalah supaya ya mereka sama-sama saling memaafkan dalam ini. Terutama dari keluarga dari orang tua dari Eliezer yang meminta maaf duluan ya. Buat kami itu baik. Sebenarnya sah saja kalau masing-masing penasihat hukum punya berbagai argumentasi untuk membela kliennya di hadapan majelis hakim di ruang sidang. Tapi sekarang yang jadi pertanyaannya yang benar nih siapa? Karena masing-masing punya kesaksiannya dan bahkan saling serang. Kalau so far ya, gimana Richard berusaha menunjukkan dan meyakinkan bahwa keterangan dia ini memang benar ke keluarganya Yosua. Karena kan sekarang simpang siur ya, ada yang pada saat di persidangan, ini keterangannya nggak benar gitu kan. Yang ini gitu loh Bang. Jadi kan publik sendiri juga melihat ini sebenarnya yang benar kayak gimana sih? Kita mencatat ada 2 keterangan Eliezer yang coba digoyang ya, oleh kubu FS dan PC pengacaranya. Pertama adalah BAP tanggal 5 Agustus. Nah ini saya jawab ya, terkait dengan BAP 5 Agustus itu tidak pernah ada di dalam berkas perkara. Dan BAP di bawah tanggal 6 itu masih pengacaranya FS. Dan juga masih pakai skenarionya FS. Yang betul adalah pasca Richard Eliezer mengaku tanggal 6. Di mana dia mengaku BAP? Dia tulis dulu di kertas, sebuah kertas di tanggal 6 tersebut. Di atas tanggal 6 itulah yang benar yang terjadi, apa yang terjadi. Kalau di bawah tanggal 6 itu adalah tembak menembak. Kalau di atas tanggal 6 itu adalah skenario yang betul bahwa itu pembunuhan bukan tembak menembak. Berarti sebenarnya waktu dibilang bahwa Richard Eliezer ini mengubah BAP-nya di tanggal 5, bisa dibilang itu nggak sah? Ya menurut kami nggak sah, karena kemarin kami melihat bahwa bukti yang dihadirkan adalah print out. Yang tadi bagi saya sampaikan, makanya tanggal 5 Agustus itu tidak ada BAP dalam berkas perkara. Saya cek. Kedua yang soal sarung tangan. Nah soal sarung tangan ini, Richard Eliezer menyampaikan bahwa dia melihat Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Bukan dia sampaikan bahwa Ferdy Sambo memakai sarung tangan dari rumah Saguling. Yang dia sampaikan terkait yang di rumah Saguling di lantai 3, dia mendengar PC bisik-bisik terkait CCTV di Duren 3 dan juga sarung tangan. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa Sambo itu sudah memakai sarung tangan dari Saguling. Nah, ini kan kalau terkait sarung tangan, ini yang disampaikan oleh Romer ketika melihat Ferdy Sambo turun, kemudian ada pistol HS jatuh, dia memakai sarung tangan. Nah, kemarin kita lihat di CCTV juga pun menurut kami nggak jelas, karena tangan kanan Ferdy Sambo itu masuk ke kantong sebelah kanan. Nah, terkait polemik sarung tangan ini Mbak Anggi, ini sebenarnya sudah terjawab. Karena apa? Waktu pemeriksaan Ferdy Sambo mengakui bahwa dia menggunakan senjata HS almarhum untuk menembak ke tembok. Nah, di dalam pemeriksaan ahli DNA menyampaikan bahwa senjata HS itu tidak ada DNA-nya Sambo. Gitu. Jadi kan sebenarnya kan kalau dia tidak pakai DNA berarti kan dugaan kami kan dia memakai sarung tangan. Karena senjata HS itu hanya DNA-nya almarhum Joshua. Sebenarnya sudah terjawabkan nih. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Eliezer, jadi 1 bulan ini kan dia harus mempertahankan skenario tembak-menembak Bandi. Tentunya tidak hal yang mudah untuk dia ya. Kemudian di dalam BAP dia harus sampaikan. Nah ini cerita dari skenario tembak-menembak menjadi penembakan pembunuhan. Ini kan butuh waktu 1 bulan Bandi.
Nah, setelah Richard Eliezer mengakui, kemudian dia menyampaikan di dalam BAP, kemudian peristiwa pidana ini menjadi utuh, jadi nyambung gitu loh, tidak putus-putus gitu loh, Mbak. Beberapa waktu lalu saya juga sempat mendengar keterangan dari kubu Ferdy Sambo gitu, Bang Roni, bahwa sebenarnya Richard Eliezer ini kan dianggap sudah matang, sudah cakep begitu. Kenapa nggak lari di jeda waktu 1 jam gitu kan? Kalau memang dia merasa keberatan gitu. Saya jawab Magi bahwa kan ketika dipanggil sama Ferdy Sambo secara sadar tahu bahwa Eliezer itu membawa senjata. Karena apa? Meminta untuk mengisi lagi peluru ya. Di situ sudah sadar Ferdy Sambo bahwa dia memakai senjata. Ini untuk menjawab kata hajar tersebut lah. Oke, kemudian Richard Eliezer kan turun ke bawah, dia berdoa. Dia berdoa, kemudian dia dipanggil sama ART namanya Agus. Yang dimana ART Agus ini tidak pernah dimintain keterangannya, alias dia sudah hilang. Sebenarnya klien saya sudah di dalam toilet, dia dalam waktu itu dia sudah berdoa karena tidak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Dan perlu saya sampaikan Bang Anggi, bukan 1 jam Bang Anggi, itu kejadiannya sekitar 15-20 menit sampai penembakan. 15-20 menit? Iya, jadi waktunya pendek ya. Kenapa nggak kabur, Bang? Ya kalau mau sampaikan seperti itu Mbak Anggi, ini kan tidak sesimpel yang kita pikirkan kan. Pangkat paling rendah berhadapan dengan Jenderal Bintang 2, di mana juga waktu itu posisi Ferdy Sambo juga pun mengakui sedang marah, emosi, menangis. Nah ini kan situasi tidak mudah Mbak Anggi, jadi tidak bisa berpikir. Tapi dia ketika dia ke toilet, ada yang memanggil dia untuk naik ke mobil, karena dia yang naik mobil dia yang paling terakhir. Itu adalah namanya Agus. Agus ini tidak pernah ada. Kita sudah minta supaya dihadirkan gitu. Dan kalau misalnya dilihat dari kata hajar dan tembak ya Bang Roni gitu, kan dari awal Pak FS kalau dia melawan kamu tembak gitu kan, yang pada saat dipanggil di ruangan gitu. Tapi kan nggak ada perintah tembak sampai mati. Bang Roni gimana bisa menjelaskannya? Ya, saya mau menjelaskan bahwa ketika Richard Eliezer dipanggil di lantai 3 Rumah Saguling, Richard Eliezer sudah ditanya, mana senjatamu? Gitu loh. Jadi secara sadar bahwa Ferdy Sambo mengetahui bahwa Richard Eliezer ini memakai senjata. Kita ikutinlah kata hajar. Kalau dia sudah mengetahui dia pakai senjata ya, dia berpikir kan ini hajarnya kan dipakai senjata, bukan dia bilang dipukul atau tendang. Dan itu juga saya sudah tanyakan kepada saudara Ferdy Sambo waktu pemeriksaan sebagai saksi. Saya menanyakan pengertian kata hajar itu apa menurut saksi? Apakah pukul, tendang, atau tembak? Dia bilang saya sudah tidak terpikirkan apakah itu pukul, tendang, atau tembak. Yang pastinya saya akan bertanggung jawab dalam hal ini. Sebenarnya sudah dijawab sama saudara F ya. Tetapi kita berpegangan terhadap keterangan klien saya bahwa bukan kata hajar tetapi tembak. Oke, katakanlah memang ada pernyataan tembak dari Ferdy Sambo gitu, Bang Roni. Kenapa nggak tembak kaki atau tembak tangan? Kenapa harus ditembak berkali-kali sampai mati, Bang Roni? Situasinya bukan dia yang mematikan ya, Bang Andi. Ini perlu kita klarifikasi. Bahwa yang menembak mematikan itu terakhir adalah Ferdy Sambo di kepala. Keterangan klien saya. Jadi posisinya waktu itu ada kan berbicara, kenapa nggak tembak kaki, tembak ini? Situasi sudah situasi panik, Bang Andi. Klien saya sampai menutup mata. Ini fakta persidangan loh. Nah, kenapa tidak tembak sampai kenapa tembak lebih dari 3 kali? Nah, pertanyaannya, Ferdy Sambo kan berdiri di samping. Kalau seandainya Richard Eliezer salah tembak, didorong aja si Richard Eliezer-nya. Suruh stop, stop. Kamu jangan tembak lagi. Kalau dia salah menerima perintah loh. Kenapa itu dibiarkan, Mbak Anggi? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada dijanjikan uang? Ini kan fakta. Dan bicara uang ini, yang menyampaikan itu kan Ricky Rizal bilang, iya, dijanjikan uang. Kuat Ma'ruf juga mengiyakan janjikan uang. Jadi logikanya kalau dibilang ada peristiwa seperti ini kemudian salah interpretasi, menurut saya sangat inilah. Ini hanya diksi kata ya. Terus kenapa harus TKP-nya dibersihkan? Kenapa FS aktif gitu loh, minta orang untuk merapikan TKP, membersihkan TKP. Kemudian Richard Eliezer pelurunya sisa 12. Kenapa ada 8 selongsong? Padahal blok 17 itu isinya 17. Kenapa ada selongsong 8 punya Richard Eliezer? Ini kenapa? Menggambarkan TKP rusak, Mbak Anggi. Karena Richard Eliezer, kalau kita hitung lah, blok 17 isinya 17. Sisa pelurunya sisa 12. Berarti kan dia mengeluarkan 5 tembakan. Kita ikutin ya.
Tapi sebenarnya faktanya jarang itu untuk diisi full karena takutnya macet. Tetapi kalau dia keluarkan 5, kenapa ada 8 selongsong milik Richard Eliezer? Nah ini yang kami keberatan di persidangan, tetapi ya semuanya kan nanti fakta persidangan Bang Anggi. Kalau sejauh ini ada nggak kesaksian yang belum disampaikan oleh Richard dan masih jadi pembahasan nih sama Bang Roni? Ini perlu disampaikan nggak ya Bang? Ini perlu nggak ya? Atau ini menguatkan? Kalau saya prinsipnya adalah Richard omongin apa saja yang kamu ketahui. Semua fakta sampaikan saja. Dan nanti kalau pemeriksaan terdakwa ya kita lihat saja nanti kan. Tetapi tidak dalam konteks keluar dari fakta. Kita berbicara fakta, karena penegakan hukum ini kita harus bicara fakta ya. Kalau jadi peristiwa ini harus berkesinambungan satu sama yang lain yang tidak boleh putus. Udah ada ngobrolan secara lebih lanjut nggak Bang ke LPSK terkait status justice kolaborator? Karena ini kan sekarang ini lagi panas nih soal status JC-nya Ya, kalau Eliezer ya. yang membuka kotak Pandora itu adalah Richard Eliezer. Saya pikir juga publik sudah mengetahui. Jadi terkait status di sini kita serahkan sajalah kepada majelis hakim. Tentunya dalam hal ini terkait Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di penjelasannya itu disampaikan di mana tindak pidana tertentu mengancam jiwa dari si pelapor itu dia diberikan perlindungan. Itu sebenarnya sudah jelas kok. Sudah ada di undang-undang isi perspektif filsafat, moral, etika. Dan kemudian beliau hadir, dan beliau hadir ini semua kami juga pun kaget ya. Beliau mau membantu, mengingat umurnya sudah 86 tahun dan ini hadir ini secara kemanusiaan. Pemirsa, jalan menuju putusan akhir, tak lama menjelang takdir baru akan datang, Eliezer akan bersiap di ruang sidang. Karena tuntutan jaksa akan segera dilayangkan. Strategi kuasa hukum mendatangkan Romo Magnus ya? Iya, Romo Magnus. Jadi Magnus, ya. Romo Frans Magnus Suseno ini kan beliau merupakan guru besar filsafat. Jadi ketika bertemu sama beliau, kita sampaikan bahwa ada kasus seorang anak muda yang terancam hilang masa depannya. Dalam hal ini dia diperintah. Kemudian Romo Magnus menyampaikan kepada saya tergerak untuk membantu menjadi ahli bicara dari sisi perspektif filsafat, moral, etika. Dan kemudian beliau hadir, dan beliau hadir ini semua kami juga pun kaget ya. Beliau mau membantu, mengingat umurnya sudah 86 tahun dan ini hadir ini secara kemanusiaan. Jadi semua dia mau bantu tanpa ada embel-embel, tanpa ada sesuatu. Jadi ini semuanya gratis gitu loh. Romo Frans Magnus Suseno ini saya pikir bahwa publik sudah mengetahui kredibilitas beliau ya. Beliau merupakan tokoh bangsa, kemudian budayawan, tokoh toleransi juga, kemudian orang yang peduli terhadap isu-isu sosial. Kemudian juga ahli yang kita hadirkan Mbak Lisa, Mas Reza Indragiri, kemudian Mas Albert Aris, itu semua kita hadirkan, mereka mau hadir dan itu semuanya gratis, mereka tidak mau diganti biaya transportnya atau apa, karena apa, mereka sampaikan bahwa ini mereka terpanggil karena kemanusiaan. Dan pada saat menghadirkan Romo Magnus, Richard responnya gimana Bang Roni? Richard senang. Richard senang karena bisa menghadirkan Romo Frans Magnus Suseno. Sampai selesai di situ masih menyampaikan terima kasih. Jadi ketika seorang Romo Frans Magnus Suseno mau hadir ke persidangan, jadi publik bisa menilai lah bahwa seorang Romo bisa hadir menyampaikan perspektif dari keahliannya, dari filsafat. Ini bisa menggambarkan bahwa posisi dari Richard Eliezer, bahwa dia adalah bagian juga menjadi korban. Ikhlas sudah harus jadi modal. Semoga keputusan yang terbaik yang didapat dan keadilan diterima oleh semua pihak. Bang Roni, keadilan apa yang diharapkan oleh Richard yang pernah disampaikan ke kuasa hukum? Kalau kami dari tim penasihat hukum tentunya kami punya target maksimal ya. Target maksimal kan sesuai fakta persidangan saja kan, bahwa posisi Richard sudah jelas ya. Dalam hal ini, dalam kasus ini sudah terlihat ya. Tetapi sekali lagi, tanpa mendahului dari jaksa penuntut umum atau majelis hakim, kita serahkan nanti. Kan hanya ada dua kemungkinan nih gitu, dihukum atau bebas bersyarat gitu. Nah ini kalau dari kuasa hukum ngelihatnya gimana? Ya kita serahkan kepada majelis hakim, Mbak. Jadi apa aja tuh terima nih Richard? Kita lihat nanti ya. Tentunya kan kita punya strategi-strategi kan. Tapi sekali lagi tanpa mendahului, kita serahkan kepada majelis hakim. Karena
klien kami sudah kooperatif gitu. Dia menunjukkan sikap konsisten ini yang membuat kami melihat bahwa semuanya kita sudah melakukan pembelaan maksimal. Kita sampaikan kepada Richard, berdoa, dan kita serahkanlah pada majelis hakim. Memang benar apa yang orang bilang, bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Dari eksekutor jadi justice kolaborator. Dan apakah hakim akan memberikan kesempatan kedua bagi Eliezer memperbaiki kesalahannya dengan perenungan yang panjang? Kita tunggu apa yang jadi keputusan dari majelis hakim. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di episode Inside Story yang berikutnya.